الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاشر المسلمين والمسلمات, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanya kita curahkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ketaatan dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmatnya kita mampu melaksanakan salat berjamaah, mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, nikmat umur, mampu kita syukuri dan menjadikan kita semakin dekat kepada Rabbul Alamin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad beserta keluarga beliau tanpa terkecuali dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa meniti di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah matikan kita di atas Islam dan di atas sunnah. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah mulai hari ini, mulai malam ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang insyaallah bermanfaat buat kita semua, sama-sama belajar, mengulang kembali yang pernah kita tahu, yang pernah kita dengar, bahkan mungkin pernah kita hafal bersama-sama. Tapi inilah hakikat ilmu ya ikhwah. Ilmu itu hakikatnya innamal ilmu bil murajaah. Likullil i'adah fa'idah. Sejatinya ilmu itu dengan murajaah. Apa murajaah jemaah? Diulang-ulang. Dan setiap pengulangan itu pasti ada faedah yang mana kita tidak pernah dapatkan dari sebelumnya. Dan ini kebiasaan para salaf. Para salaf, ulama-ulama terdahulu, mereka apabila menuntut ilmu, selain belajar Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, mereka membaca kitab itu berulang-ulang kali ya ikhwah. Dan mereka enggak ada bosannya, karena mereka yakin di setiap bacaan mereka, pengulangan mereka, murojaahnya mereka, di situ ada faedah yang belum mereka dapatkan dari sebelumnya. Seperti contoh penuturan dari seorang ulama Syafi'i, Al-Imam Al-Muzanni, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Muzanni rahimahullah mengatakan, ya ikhwah, aku telah membaca kitab Ar-Risalah karangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 500 kali. Berapa jemaah? 500 kali. Kita maksud kita cover itu lo enggak paham kita orang. Mau sekali cover itu lo kita orang enggak paham. Subhanallah ya, 500 kali ya. Bahkan kata beliau, ana mengulangi kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kitab Risalah ini selama 50 tahun dari usiaku. Allahu akbar ya ikhwan. Hakadal ilm ya ikhwan. Ilmu itu sejatinya tidak lepas yang dari namanya murajaah. Dan insyaallah taala kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ini berjudul Ahaditsul Akhlaq. Hadis-hadis
yang berkaitan dengan akhlak-akhlak mulia. Yang mana insya Allah kitab ini karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ulama masyhur, hafizahullahu taala. Ya. Beliau adalah takhasus dalam bidang akidah, dan beliau juga salah satu pengajar dan pemateri di Masjid Nabawi. Dan beliau sering datang ke Indonesia, ikhwan, memberikan daurah dan tabligh akbar. Dan insya Allah bukan hal yang asing bagi antum. Semoga Allah memberikan umur yang barakah dan Allah ampuni keluarganya dan Allah angkat derajat mereka. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, setelah beliau membacakan al-muqaddimah di dalam kitab ini, beliau berbicara tentang pembahasan yang pertama, ya ikhwah, husnul khuluq. Berbicara tentang akhlak yang baik. Kita ketahui bersama, ya ikhwah, dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semua di antara kita yang memiliki hati yang bersih pasti menginginkan Allah anugerahkan pada diri kita memiliki akhlak yang baik. Betul apa tidak, jemaah? Setiap kita pasti ingin punya akhlak yang mulia, punya adab dan kepribadian atau perangai yang baik. Sebagaimana telah kita miliki pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang begitu agung. Semoga Allah memberikan hidayah kepada diri kita dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah membimbing kita untuk diteguhkan kita mencintai kebaikan. Dan semoga kita Allah palingkan dari keburukan akhlak menuju kepada akhlak yang baik. Ketahuilah, kata Syekh, innal khuluqa wal adaba unwanun falah, kata Syekh. Sejatinya akhlak yang baik, adab yang baik, itulah sebab kebahagiaan, faktor kebahagiaan bagi seseorang, wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa mastujlibatil khairat bimislil khuluqil fadil wal adabil karim, dan bagi siapapun yang telah Allah berikan dengan kebaikan-kebaikan tersebut, seperti akhlak-akhlak yang mulia dan adab-adab yang agung, ya. Sejatinya agama ini tidak lepas dari yang namanya akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Maka barang siapa di antara kalian yang semakin baik akhlaknya, semakin baik agamanya. Jadi kalau kita ingin tahu agama seseorang itu baik, ya ikhwah, maka lihat akhlaknya, ya ikhwah. Kalau akhlaknya buruk, maka sejatinya agama ia pun kurang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang siapa golongan yang paling banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka Rasulullah SAW menjawabkan dua hal. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah wa qarranahu bit-taqwa allati hiya a'dhamu wasiyah. Perhatikan hadis ini, kata Syekh. Lihatlah Rasulullah SAW menjadikan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Yaitu yang pertama adalah takwa. Dan ini wasiat yang paling agung. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan adalah akhlak yang mulia.
Maka ini bukan masalah yang sepele ya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita hidup ini ya ikhwah harus balance, harus imbang antara hablum minallah wa hablum minan nas, tidak bisa dipisahkan. Makanya ya ikhwah di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata para ulama, barang siapa yang ingin menjelaskan tentang Islam, ingin menjelaskan tentang Islam kepada orang yang ingin tahu tentang Islam, maka sebutkan ayat ini, satu ayat ini. Dan fahamilah ayat ini, maka engkau akan telah menjelaskan Islam kepada orang tersebut. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an ayat ini dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullah. Islam adalah diperintahkan seseorang untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid. Dan ini adalah asas pondasi dalam sebuah bangunan jamaah. Tauhid dan rukun-rukunnya, tiang-tiangnya agama ini setelah pondasi ini kokoh, di setiap bangunan itu ada apa namanya jamaah? Sudut-sudutnya. Ada benda yang ditancapkan di atas pondasi tersebut. Maka Islam rukun atau sudutnya adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Yaitu Allah sebutkan di dalam ayat ini wa yuqimus shalah. Ini berkaitan dengan hablum minallah. Seorang muslim menjaga salatnya ya ikhwan. Menjalankan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hubungannya baik antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan Sang Pencipta Al-Khaliq. Dan kemudian wa yu'tuz zakah. Ini hubungan antara sesama makhluk yang dikenal dengan hablum minan nas. Inilah Islam ya ikhwah. Wa dzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang Islam. Maka kita nggak perlu menjelaskan Islam yang lebar, cukup jelaskan satu ayat ini, sejatinya kita telah menjelaskan Islam. Ya. Lihatlah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata Syekh. Di dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnul khuluq. Lianna taqwallahi tuslih ma bainal abdi wa baina rabbih. Lihatlah hadis ini. Nabi SAW menggabungkan antara takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Karena takwa kepada Allah ini memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Wa husnul khuluq yuslima bainahu wa baina khalqih. Adapun akhlak yang mulia itu memperbaiki hubungan antara hamba dengan sesamanya. Akhlak yang mulia akan memperbaiki keluarganya. Akhlak yang mulia akan memperbaiki orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudarinya, keponakan dengan pamannya, paman dengan keponakannya, tetangga dengan tetangganya. Saudara-saudara seiman. Dengan akhlak yang mulia, hubungan antara sesama akan baik ya ikhwan. Fataqwallah tujibu lahu mahabbatullah. Maka konsekuensi dari bertakwa kepada Allah mengharuskan hamba tersebut akan mendapatkan cintanya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kita harus bertakwa kepada Allah ya ikhwan. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi. Adapun akhlak yang mulia itu mengantarkan seseorang untuk dicintai ya ikhwan. Ya ikhwan, siapa sih yang gak suka punya orang tua yang akhlak? Siapa yang gak suka punya anak yang akhlak? Siapa yang gak suka punya tetangga yang akhlak? Siapa yang gak suka punya saudara, teman dekat kita, teman duduk kita, orang-orang yang berakhlak yang mulia? Semua orang suka ya ikhwan. Maka inilah janji Allah dan Rasulnya. Orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah. Orang yang berakhlak yang mulia akan dicintai dengan sesama. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Rawahu Tirmidzi. Begitu pula di antara keutamaan, selain kita mendapatkan cinta dari orang-orang yang di sekitar kita, ikhwah, yang lebih indah kabar gembira buat kita, ya ikhwah, kalau kita berusaha dengan akhlak yang mulia, kita akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak pengen dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang lebih indah lagi dan lebih menyejukkan hati kita, menyenangkan pendengaran kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada kita, orang yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat di antara kalian bersamaku, yaitu orang-orang yang baik akhlaknya. Yang baik akhlaknya, ya. Subhanallah, dapat cintanya Rasulullah, jadi teman duduk spesialnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan masalah yang sepele, ya. Ini masalah bukti real. Apakah kita benar-benar jujur mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fakullama kana al-mar' ahsanu khuluqan kana aqrabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap seseorang semakin bagus akhlaknya, maka ia semakin dekat tempat duduknya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Wa kullama kana aswa khuluqan kana ab'ad. Maka sebaliknya, mafhum mukhalafah, semakin seseorang itu buruk perangainya, akhlaknya murabbal, jelek akhlaknya, maka sejatinya ia harus mendapatkan konsekuensi, ia semakin jauh tempat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus milih, mau dekat atau mau jauh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen dekat, buktikan dengan akhlak-akhlak kita, ya ikhwan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajh wa husnul khuluq. Perhatikan, ya ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sejatinya kita tidak akan mampu mencukupi kebutuhan atau ridhonya manusia. Meskipun kita memiliki harta dan memberikan harta kita kepada manusia, kita tidak akan mereka tidak akan cukup dengan perbuatan kita, ya ikhwah. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalian tidak akan mencukupi manusia dengan harta-harta kalian. Jadi jemaah, orang yang salah besar memahami seseorang itu disukai banyak orang karena fulusnya, salah besar. Oh iya, fulan banyak yang suka karena apa? Fulus. Mereka dekat, mereka loyal karena ada maksud tendensi dunia, ya. Bisa difahami? Dan itu semu. Itu semu. Karena bukan dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang dekat dengan orang lain disebabkan karena akhlak yang mulia, kepribadian yang baik, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mencukupkan hati seseorang untuk ridho kepadanya, ya. Ridho kepadanya. Makanya lihatlah apa kata Rasulullah SAW, walakin yas'uhum, akan tapi yang mencukupkan manusia, yang membuat manusia itu ridho kepada kalian, bastul wajh, muka yang berseri-seri, muka yang berseri-seri, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ya ikhwah, antum ketemu orang fulus tapi wajah yang belenek, no. Antum seneng? Yang ada antum pengen, wallah ngefol ya hari ini, makiti begedut, nah misalnya kayak gitu, ya. Ternyata meskipun fulus tapi nggak akhlak, nggak buat seneng jamaah yang dirahmatullah. Tapi orang nggak punya fulus tapi murah senyum, wal akhlak, adem nggak hati kita orang jamaah? Adem.
Dan ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah kalau kita melihat qudwatuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya murah senyum ya ikhwah. Hidupnya penuh dengan akhlak mulia. Rasulullah punya harta. Rasulullah penuh dengan kemegahan. Rasulullah punya istana. Akhlak yang membuat seluruh penduduk Mekah, Madinah, orang yang mendengar namanya Rasulullah SAW udah pengen ketemu ya ikhwan. Karena akhlaknya luar biasa ya. Dan ini wasiat para nabi dan para rasul. Hendaknya kita memiliki wajah yang berseri-seri. Wajah yang murah senyum dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan seperti ini. Dari zaman-zaman terdahulu, Islam telah mengajarkan kita untuk senantiasa tawadhu, bermuka seri, senyum, berakhlak mulia. Ini ajaran Islam ya ikhwah. Dan Islam sebelum datangnya Rasulullah SAW telah turun kepada para nabi dan para rasul. Lihatlah, bukankah kita ingat Luqman telah mengajarkan kepada anaknya akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Inilah akhlak ya ikhwah. Inilah akhlak yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua nggak usah mikir anakku umur sekian harus hafal Quran. Anakku umur sekian harus juara lomba ini dan lomba itu. Anakku umur sekian harus masuk sekolah ini dan sekolah itu. Nah, awwalu syai' yang harus kita pikirkan dan kita tanamkan dan kita usahakan akhlak wal adab ya ikhwah. Wallahi hadza ahammu syai'. Dan ini wasiat para nabi dan para rasul. Anak dari kecil didiklah dengan akhlak wal adab. Lihatlah Luqman mengajarkan kepada anaknya, janganlah wahai anakku engkau memalingkan mukamu dari manusia, yaitu engkau bersifat sombong. Dan janganlah wahai anakku engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri mereka. Syufi ikhwan, dari kecil diajarkan untuk tawadhu anak kecil ini. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ini? Di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Luqman di sini mengajarkan kepada anaknya untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu wahai anakku ketika engkau diajak berbicara dengan orang lain. Subhanallah ya ikhwah. Anak kecil zaman sekarang ya ikhwah, diajak bicara sama orang lain, orang tua, ya. Dan orang tuanya tidak masalah dengan anaknya melakukan hal ini. Menganggap orang di hadapannya tidak ada. Orang tuanya nggak dianggap, apalagi orang lain. Nasallallahu alaihi. Bahkan bapak-bapaknya sama. Bapak-bapaknya ketika bermajlis, ahlan, kif khair. Ya apa? Syuf, ada orang ngajak salaman, kif khair, kif haluk, ahlan wa sahlan. Mawjud atau ghairu mawjud ya? Ada apa nggak ada di zaman sekarang? Banyak ya. Ini ngobrol. Alangkah baiknya, afan akhi, ana ada urusan sebentar, ana lanjutkan, ntar kita orang ngobrol. Ini zamannya ya. Dan lihatlah apa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Muliakanlah orang yang di hadapanmu. Dan janganlah engkau bersifat sombong. Berlemah lembutlah dan berwajah cerialah kepada setiap orang yang di hadapanmu. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Makna dari firman Allah surah Luqman ayat 18 ya. Wajah ceria. Dan Islam tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun ya ikhwah. Mungkin kita menganggap, Ustaz, wala senyum tuh Ustaz.
Ojo digawe gede Ustaz, mek senyum tok. Sepele. Naam. Menurut kita sepele, tapi menurut Islam bukan masalah sepele. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau meremehkan perkara sesuatu apapun yang itu sepele. Jangan pernah engkau remehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Meskipun masalah yang sepele menurutmu, seperti engkau berwajah berseri, senyum di hadapan saudaramu. Ya ikhwah, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di masa hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak pernah ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemberut. Senyum di hadapan orang lain, ya ikhwah. Mentalnya Rasulullah luar biasa, ikhwah. Apa kata Jarir? Ma hajabanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku, kata Jarir. Sejak aku masuk Islam, ternyata beliau senantiasa menampakkan wajah berseri-seri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, ma huwa husnul khuluq. Apa itu akhlak yang mulia? Dasar akhlak mulia itu apa? Yang paling mudah talaqatul wajh. Murah senyum sama orang lain. Wa badlul ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain. Wa kafful adha, dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kenapa bisa senyum, ya ikhwah? Padahal beliau bukan orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup penuh dengan kesederhanaan, ya ikhwah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa senyum? Wallahi Aisyah ummul mukminin menceritakan, demi Allah, kita dalam 1 bulan atau dalam beberapa bulan tidak memiliki makanan yang bisa kami makan illa tamar wal ma', kecuali kurma dan air. Tapi subhanallah, Rasulullah bisa senyum. Bahkan di dalam riwayat 3 bulan rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak nyala apinya. Tapi Rasulullah SAW, kata Jarir, beliau senyum terus. Kita orang jamaah. Kita orang, ya. Makanan lengkap di rumah. Persediaan ada buat hari esok. Bahkan 1 pekan ke depan. Walhamdulillah, kita nggak pernah kepanasan. Tidur, alhamdulillah, nyaman. Kullu syai' mawjud. Tapi wallahi senyum asarasan jamaah. Senyum asarasan. Bahkan kita takut dengan hari esok kita. Sehingga ketemu orang mencurang jamaah. Ya akhi, bulan, leh, kenapa ente? Wallah. SPP waladi kurang tak bayar ya. Subhanallah ya. SPP, padahal dia bisa makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 bulan, 2 bulan enggak bisa makan. Bahkan Rasulullah SAW masuk dari rumah istri ke rumah yang satunya, istri ke istri yang lain, menanyakan apakah ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku puasa. Tetap senyum. Tetap senyum ya. Allah, ini luar biasa ikhwan. Salman Al-Farisi, saking penasarannya sama Rasulullah SAW dengan akhlaknya, beliau rela berjalan dari ribuan mil untuk menjumpai Rasulullah SAW. Karena beliau telah mendengar kabar-kabar tentang kenabian akan muncul di daerah Madinah. Dan Salman Al-Farisi rela nunggu di Madinah ya. Karena akhlaknya ya. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kita akhlak-akhlak yang mulia. Meskipun itu sepele.
Mulai detik ini kita orang murah senyum jamaah ya. Bisa nggak jamaah? Kerjakan yang paling sepele ya, senyum. Ahlan, kif khair, jamaah kif hal. Yang enak gitu. Kif al umur tayyibin, asa an takuna alal khair, alal afiyah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Enak ya. Usahakan setiap saat, setiap ketemu orang. Wala hatta kita punya den, punya masalah, istri kita ruwet, anak kita ruwet, senyum. Semoga Allah memudahkan, memberikan kita jalan keluar setiap urusan kita ya. Allahumma amin. Nah, lihat kata Syekh tentang hadis innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak akan mencukupkan manusia dengan harta-harta kalian. Yang mencukupkan manusia adalah dengan akhlak dan murah senyumnya kalian. Kata Syekh, la yumkinukum an tasa'un nas bi amwalikum ata'an wa badalan. Yaitu kalian tidak akan pernah mencukupi manusia dengan kalian terus-menerus memberikan harta-harta kalian. Mahma kasurat amwalukum, sebanyak apapun harta kalian. Wa aduma sakhaukum, seberapa besar pedulinya dirimu. Engkau ngasih fulus enggak mempan ya? Lianna isti'ab ammatin bil ihsan, karena sejatinya orang itu membutuhkan akhlak yang baik. Fasa'auhum bi akhlaqikumul karimah, maka berusahalah ambillah hati saudara-saudara kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan adab-adab yang baik, bibastil wajh wa husnil khuluq wa hada amrun hayyin sahlun. Hendaknya kalian murah senyum, akhlak yang mulia. Perkara ini adalah perkara yang mudah jika diungkapkan. Sahlun mutayassarun, ya, mutayassirun, ini mudah, gampang bagi siapa-siapa yang diberikan taufik oleh Allah, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang gampang senyum ya, ikhwan. Enggak semua orang dikasih kelemah lembutan ya, ikhwan, enggak semua orang. Hanya orang-orang yang dikasih taufik dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil akhlaq hibatun minallah. Inilah akhlak anugerah terbesar dari Allah. Selain takwa, akhlak. Wa tafaddulu minhu yahdi li ahsaniha man syaa min ibadi. Dan keunggulan keutamaan ini adalah hidayah, kebaikan yang Allah berikan atas kehendaknya di antara hamba-hamba Allah. Jadi tingkatan akhlak seorang hamba itu berbeda-beda. Ya. Ada yang senyumnya cuma sebatas ahlan. Ada yang senyum ahlan, kifal. Ada yang senyumnya esok sore, lek pagi senyum, lek sore wis full be. Nggak bisa totalitas setiap hari senyum. Ya kadang-kadang lek pagi sih fresh jamaah. Lek sore wis be jamaah yang dirahmatullah. Macam-macam jamaah yang dirahmatullah. Nah ini tafadhul. Kemampuan dan kapasitas seseorang itu berbeda-beda. Maka kuncinya kata Syekh, perbanyak doa kepada Allah. Kalau kalian ingin punya akhlak yang mulia, perbanyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, beliau minta akhlak mulia. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling suci hatinya. Khalilullah, kekasih Allah, masih minta agar Allah anugerahkan akhlak-akhlak yang mulia. Lah kita bukan siapa-siapa ya ikhwah. Kita garis keturunan Abu Tos. Jadi kita orang Abu Tos, sebeh kita Abu Tos, wah kita orang ngerasa orang paling khair. Gak pernah minta sama Allah untuk minta akhlak-akhlak yang mulia. Padahal kita orang lek ngomong nyelekit. Kalau bersikap zalim, kalau ngambil keputusan menyakiti orang lain, tapi kita orang balul-balulan. Gak mau tahu. Ada orang-orang yang seperti ini, ikhwan. Kita harus tahu diri, ikhwan. Makanya kata para ulama, rahimallah, semoga Allah merahmati seorang hamba yang tahu kapasitas kemampuannya. Oh, anak ini ngerasa, anak ini banyak dosa. Oh, anak kekurangan, anak mulut anak ini suka nyakitin orang lain. Ya Allah, ampuni dosa lisan anak, ya Allah. Ya Allah, jagalah lisan anak, ya Allah. Ya Allah, anak ini, mata anak ini suka memandang sesuatu yang haram. Ya Allah, jagalah mata anak, ya Allah. Anak suka ngelihat yang haram. Allah merahmati orang-orang yang tahu kapasitas dirinya, ya Allah.
Kelemahannya di mana, dosanya di mana, kapan ia bertambah keimanan, kapan ia berkurang keimanan. Ini orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Jabir bin Abdullah di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Sahahul Albani. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, idza istaftaha as-salah, apabila beliau mendirikan salat, memulai salat dengan istiftah, kabbar, summa qal, kemudian beliau bertakbir, beliau membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini, perhatikan ya, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, bimbinglah aku ya Allah, berikanlah aku petunjuk ya Allah untuk beramal dengan amalan terbaik ya Allah, berakhlak dengan akhlak yang terbaik ya Allah. La yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang memberikan bimbingan atau petunjuk kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Wa kini sayyi'il a'mal, ya Allah lindungilah aku ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah dari buruknya amalan. Wa sayyi'il akhlaq, dari buruknya akhlak. La yaki sayyi'aha illa an, tidak ada yang bisa membimbing dan menjauhkanku ya Allah dari keburukan tersebut kecuali Engkau ya Allah. Baca enggak kita jemaah? Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Ziyad ibni Ilaqah an ammihi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih, Sahahul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, dari amalan-amalan yang buruk yang mengikuti hawa nafsu ya Allah. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, di dalam doa bercermin. Siapa yang hafal doa bercermin jamaah? Antum lihat cermin tok tambah mungkin deh ternyata kita orang kira. Kita atau ya Allah tambah sebe kita orang. Mulai uban, mulai keriput. Tapi baca doa enggak jamaah kalau bercermin jamaah? Mungkin adik-adik ada yang tahu apa doanya? Barakallahu fik. Naam. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya Allah, perbaguslah fisikku ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus akhlakku ya Allah. Ya Allah, perbaguslah fisikku ya Allah, dan sebagaimana Engkau memperbagus akhlakku ya Allah. Qala Tawus ibni Kisan rahimahullah, seorang tabi'in, inna hadhil akhlaq manaihun yamnahuha Allah azza wa jalla man yasha'u min ibadi. Sesungguhnya akhlak-akhlak mulia ini adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, manahahu minha khuluqan salihan, Allah akan anugerahkan kepada hamba tersebut dengan akhlak-akhlak yang baik. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Makarimil Akhlaq. Dan ketahui ya ikhwah, sebagaimana telah kita katakan, akhlak ini Allah telah bagi-bagi kepada hamba-hambanya, sebagaimana Allah bagi-bagi kepada hamba-hambanya berkaitan dengan rezeki. Takarannya beda-beda ya ikhwah. Ada yang dikasih sama Allah rizkinya banyak, ada yang dikasih sama Allah rizkinya dikit. Ada yang dikasih rizki sehat, keluarga, tapi tidak dikasih rizki fulus. Ada yang dikasih rizki fulus, tapi nggak dikasih rizki sehat, keluarga nggak lengkap. Ada yang dikasih rizki waktu, tapi dia tidak dikasih rizki keluarga. Dan bermacam-macam rizki Allah bagi kepada hamba-hambanya berbeda-beda ya ikhwah. Begitu pula akhlak Allah bagi kepada hambanya berbeda-beda. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an?
Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah Subhanahu wa taala telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak sebagaimana Allah telah membagi rizki-rizki kalian. Ya ikhwah, ada orang yang diberikan kemudahan murah senyum, tapi dia ternyata nggak bisa memberikan orang lain fulus. Kenapa ya akhi? Adan. Oh na'am, barakallahu fiik. Fadhal. Sampai jam berapa ya saya? Nambah berapa menit? 15 menit. Naam, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Ya ikhwah, akhlak Allah bagi-bagi di antara hamba-hambanya sebagaimana Allah membagi kepada hambanya sebagaimana Allah membagi rizki mereka. Sebagian orang diberikan kemudahan untuk murah senyum, tapi tidak diberikan kemudahan untuk memberi, membantu dengan hartanya. Sebagian orang tidak bisa membantu orang lain, sebagian orang bisa membantu orang lain dengan hartanya, tapi ia tidak bisa menahan diri dari mengganggu orang lain. Bisa jadi dengan lisannya, dengan perbuatannya. Maka kewajiban kita berbicara tentang akhlak ini, kita harus bisa memiliki seluruh aspek akhlak dalam kehidupan kita. Kita juga murah senyum, kita juga bisa memberi, membantu orang lain, kita juga bisa menahan, tidak mengganggu orang lain. Sebagaimana kata Abdullah ibn Mubarak, kita harus berusaha. Makanya kata Syekh Walida, oleh karena itu, seseorang dituntut dalam masalah rizki dua hal. Apabila seseorang berbicara masalah rizki, ia dituntut dua hal, yaitu yang pertama al-luju ilallahi fi taisiri, mengembalikan segala urusan masalah rizki kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan. Ini yang harus kita miliki dalam memahami rizki. Karena sebagian orang tidak kembalinya kepada Allah, agar pengen dimudahkan rizkinya, kembalinya lari kepada riba, lari kepada perdukunan, lari mengambil hak orang lain. Tidak.
Orang beriman yang harus dilakukan adalah al-luju ilallah, kembali kepada Allah karena Allah yang memberikan kemudahan. Wa tawakkul alaihi fi iktisabi, dan bertawakal kepada Allah ketika berusaha untuk meraihnya, yaitu ikhtiar. Yang kedua ya ikhwah, setelah al-luju as-sa'yu fi talabi rizq, berusaha dalam mencari rizki dengan cara yang telah disyariatkan dan diperbolehkan dalam Islam. Maka kata Syekh, apabila kita berbicara rizki dengan dua perkara ini, maka juga berbicara masalah akhlak tidak lepas dari dua hal ini. Yaitu apa? Al-luju ilallah, kembali kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kita untuk memiliki akhlak-akhlak mulia dalam setiap aspek. Karena sebagian orang ya ikhwah, wallah akhlaknya ajib kalau sama sohibnya, tapi sama keluarganya muraqbal. Nah, sebagian orang khayir, murah senyum kalau urusan faedah. Jaga nama baik, citra, pencitraan ya ikhwah, agar hasil faedah, kepentingan dunia atau kedudukan. Ya. Maka yang seperti ini ya ikhwah, dia tidak mendapatkan akhlak secara keseluruhan dalam aspek kehidupannya. Maka hendaknya ia kembali kepada Allah agar Allah mempermudah ia memiliki akhlak yang mulia. Ma'as sa'yi wa mujahadatihin nafs ala tahqiqiha, dengan ia mengiringi usaha, berjuang jiwanya untuk merealisasikan dalam kehidupannya. Di antara hal yang penting ya ikhwah, memotivasi kita ya ikhwah, hadis memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya di antara sebab timbangan seorang hamba di hari kiamat itu berat disebabkan akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di tempat mizan, timbangan, yang lebih berat dari husnul khuluq. Wa inna sahiba husnul khuluq, sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, la yablughu bihi darajata sahibi shaum was shalah, sejatinya ia bisa menandingi derajat ahli puasa dan ahli salat. Antum tahu ya ikhwah, al-muflis, orang yang rugi, yang membawa amalan salatnya, puasanya di hadapan Allah dengan bangga, ternyata amalannya hancur lebur, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Karena apa? Enggak punya akhlak yang mulia ya. Enggak punya akhlak yang mulia. Hal yang muhim. Maka ini motivasi kita, cambukan buat kita agar kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan lihatlah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Sesempurna seorang mukmin, yang paling sempurna orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah SAW mengatakan akhir dari hadis ini, wa khairukum khairukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Wallahi ya ikhwah, kata orang-orang, betul apa tidak? 5 tahun pertama Ustadz, rumah tangga itu Ustadz, wallahi rawan perceraian Ustadz. Adaptasi. Masih jaim-jaiman, salah faham titik, tidak enak, ruwet, miskomunikasi 5 tahun pertama. Di atas 5 tahun Ustadz, mulai faham Ustadz. Wis ngerti kartu as, wis dicekel siji-siji Ustaz. Iki lek buang angin munine seperti ini, lek buang angin bunyinya seperti ini. Wis soft Ustaz, wis goyang. Lek 10 tahun Ustaz kayak sohib dewe Ustaz. Lek 10 tahun kayak sohib sendiri Ustaz. Lek kesandung gitu Ustaz, wis gak komentar Ustaz. Yo lek kesandung yo ndelo ya. Gak hati-hati ya. Udah kayak Ustaz. Tapi kalau udah pernikahan 20 tahun, 30 tahun Ustaz, kayak wong tua kita orang Ustaz. Kayak wong tua kita orang. Omongannya Ustaz ceplas-ceplos Ustaz, sing bojone ceplas-ceplos. Istrinya ceplas-ceplos, istrinya bangkate nang ndi? Metu ae bengi-bengi. Kayak wong tua jamaah nuturi. Wallahu alam, ini kata jamaah-jamaah ngomongnya kayak gitu. Jadi ada fasenya semua. Dan ingat ya, cuma Islam yang mengajarkan kita tetap berakhlak dengan akhlak yang mulia ketika mendapatkan fase-fase seperti ini. Ketika kita semakin dekat dengan pasangan hidup kita, kita tetap berakhlak mulia, omongan kita jaga, tutur kata kita
kata-kata yang baik, kalimatut thayyibah, enggak ada omongan kasar, enggak ada omongan yang menyakitkan. Maka ini penting jamaah yang dirahmatullah. Dan insyaallah taala kita akan menyinggung, waktunya habis, ada kehidupan para ulama salaf. Tolong diingatkan, kita akan membawakan kisah satu rumah tangga, kehidupan ulama salaf antara dirinya dengan istrinya. Yang mana ulama ini diganyang ambek bojoe jamaah. Hidupnya ulama ini diganyang sama istrinya. Istrinya kalau ngomong pedes, nyelekit, gak ngenak no. Terus bagaimana sikap ulama ini? Pengen tahu jamaah? Datang kajian. Insyaallah taala ini kisah yang menarik agar kita tetap berakhlak dengan akhlak mulia di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan siapapun, dalam kondisi apapun. Semoga Allah memberikan kita taufik, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Allahumma amin. Jika ada tutur kata yang salah, ini datangnya dari diri pribadi dan sedikitnya ilmu, dan kebenaran hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.